Jumpa lagi dengan Cikindikso dan semangat pagi. Kali ini kita akan bahas tentang gangguan reproduksi di mana terjadi endometritis subklinis dan endometritis klinis. Jadi kita akan melakukan pengobatan tersebut. Jangan lupa subscribe channel saya agar mendapat informasi terbaru dari saya. Oke. Ora pas lho. Sekawan wiro Mas. P6 apa itu ngoten iki? Ping 6. Iya. Idoro ya? Iya, Doro. Sampai mek video apa bulan? Birane normal tiap 21 hari. Iya. Warnane Warnanya kayak putih nih kok. bening apa putih? Bening nih kok. Bening. Bening atau slem kok bening kok. Berapa hari Mas bira ini? Sehari selesai apa lebih? 4 4 hari, 3 sampai 4 hari. Wong kula ngawenke birai pertama pun kula coba terus birai kedua. Sing wingi birai kedua sing ngene. Ora bira ketiga lek ngawin ke. Dereng nate. Bapak mlapak atau wae kok. Wis. Tak cek sik ya Mas ya. Nggih, nggih. Ono banyu Mas. Barbirai isih anu ya Mas. Sing rada abang ya. Isih metu napa? Mboten niku. Seram tuh. Indikasinya bisa infeksi di dalam. Bila telah dilakukan inseminasi atau kawin suntik 3 kali tidak jadi, otomatis sudah masuk ranah gangguan reproduksi. Dan kebanyakan peternak lebih dari itu, justru sampai 5 kali 6 kali baru dilaporkan ke dokter hewan, sehingga kadang waktu mereka sudah terbuang beberapa waktu. Hal ini jangan sampai terjadi. Jadi bila sudah 3 kali dilakukan inseminasi dan tidak berhasil, sebaiknya segera dilaporkan untuk dilakukan pengobatan ataupun didiskusikan hasil pemeriksaan untuk perlakuan selanjutnya. Ukuran Penyebab kawin berulang atau repeat breeding itu macam-macam. 1,5 Di antaranya bisa karena memang birainya tidak kelihatan sehingga peternak sulit untuk mengamati, sehingga pada saat dilakukan inseminasi tidak tepat waktu. Yang kedua adalah faktor penyakit. Ini bisa terjadi, saya katakan tadi, endometritis subklinis, artinya ada infeksi di uterus tetapi tidak terlihat. Meskipun kadang lelerannya tetap jernih, tetapi biasanya dalam kondisi subklinis terjadi infeksi di dalam. Untuk yang klinis tetap kelihatan dari lelerannya atau bernanah, juga kelihatan berwarna lebih, ada bercak-bercak nanah, atau justru yang keluar adalah putih seperti nanah. Kondisi demikian harus segera dilakukan terapi agar tidak terlalu lama untuk keberhasilan inseminasinya, agar segera bunting. Kenapa bisa terjadi infeksi pada uterus atau kandungan? Banyak hal yang bisa menyebabkan infeksi di dalam uterus atau kandungan sehingga perlu disterilkan atau dibersihkan. Yang pertama adalah tidak ada yang bisa menjamin bahwa pada saat inseminasi atau IB itu dilakukan dengan steril atau bersih, sehingga alat yang digunakan untuk IB ini adalah dari luar dan dimasukkan ke dalam kandungan. Ini juga bila dilakukan lebih dari sekali ataupun kadang pada saat dimasukkan ini membawa kuman, jadi tidak bersih atau tidak lagi arti pada saat dimasukkan ke dalam uterus, sehingga ini kadang bisa menyebabkan infeksi pada kandungan atau pada uterus. Yang kedua adalah kandang yang kotor. Kandang yang kotor adalah bisa memasukkan kuman. Ini sebagai kemungkinan aja, ada bisa masuk kuman melalui organ reproduksi bagian luar sehingga bisa menginfeksi, meskipun hanya di bagian depan, tapi kadang bisa juga masuk ke uterus. Pengobatan yang dilakukan adalah dengan cara memasukkan obat atau antimikrobia ke dalam uterus.
Jadi ada beberapa step yang bisa dilakukan agar infeksi itu bisa kita bersihkan sehingga bisa lagi menjadi bunting. Bagaimana cara memasukkan obat ke dalam uterus adalah dengan cara tertentu, yaitu diinfusi obat tersebut dan masuk ke dalam uterus. Pada saat dilakukan inseminasi atau IB, kemudian meskipun bertemu antara sel telur dengan sperma, bila di situ terjadi infeksi, maka pertemuan sperma dan telur itu tidak mampu untuk nidasi atau menempel pada dinding uterus, karena di sana ada infeksi ataupun juga ada penebalan dinding uterus karena infeksi tersebut, sehingga terjadi kegagalan pembentukan fetus. Sterilisasi uterus harus dilakukan agar saat terjadi fertilisasi antara sperma dan sel telur juga mampu untuk melakukan nidasi atau penempelan pada dinding uterus, dan ini akan berlangsung hingga terjadinya fetus hingga pada akhir kebuntingan. Bila ada infeksi, maka besar kemungkinan akan terjadi kegagalan baik pada awal trimester atau pertengahan atau pada akhir kebuntingan. Berapa persen keberhasilan bila dilakukan pengobatan seperti ini? Ini pengalaman dari saya, ini lebih dari 80% terjadi keberhasilan sampai betina tersebut beranak. Jadi memang signifikan, sehingga saya rekomendasikan bahwa bila sudah 3 kali tidak jadi dan di dalam pemeriksaan memang terjadi endometritis baik subklinis maupun klinis, sebaiknya dilakukan pengobatan. Penentuan diagnosa dilakukan berdasarkan hasil anamnesa yang pertama. Yang kedua, dilakukan eksplorasi rektal untuk melihat atau palpasi saluran reproduksi dan reproduksinya. Yang pertama adalah pada saluran reproduksi yang kita periksa adalah pada korpus, kemudian pada kornu, kemudian pada sel telur atau pada ovariumnya. Pengecekan organ reproduksi kita mulai dari depan, yaitu mulai dari serviks. Di serviks itu biasanya ada induresis serviks atau ada penebalan. Ini bisa terjadi pada saat inseminator melakukan IB dan tidak pas, sehingga terjadi indurasi atau penebalan di dinding-dinding serviks bagian depan. Ini bisa terjadi pada cincin pertama, kedua, bahkan bisa hampir ke cincin ketiga. Serviks itu ada 4 cincin. Jadi ini bila tidak terjadi pembuahan, tidak bunting, itu pada saat estrus dia akan membuka. Kemudian yang kedua adalah pada korpus uteri. Di korpus uteri ini kemungkinan juga terjadi infeksi baik subklinis maupun klinis. Begitu juga pada kornu, setelah korpus itu kornu uteri. Ini juga sering terjadi infeksi. Kalau dilakukan palpasi, kadang terjadi penebalan atau antara kornu kanan dan kornu kiri berbeda ukuran. Itu padahal tidak pada posisi bunting, itu bisa ke arah infeksi. Ada biasanya juga terdapat pus atau nanah di situ. Terjadi penebalan kornu uteri itu juga menjadi masalah biasanya karena faktor infeksi, sehingga diagnosa ini bisa menuntun kita untuk terapi yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya, setelah ke korpus ataupun ke kornu uteri, kita bisa mendiagnosa lagi melalui ovariumnya. Jadi ovarium juga berperanan sangat penting dalam stabilitas hormon ataupun dalam hal pengeluaran sel telur. Jadi pada ovarium bisa kita lihat di situ apakah siklus birainya normal atau tidak, apakah terdapat folikel periodikum atau normal atau tidak, ataupun tanda-tanda atau gejala-gejala gangguan yang lain.
Jadi keputusan yang dilakukan untuk melakukan terapi adalah pertama melalui anamnesa, yang kedua adalah melalui pemeriksaan saluran reproduksi dari eksplorasi rektal. Sekian, tetap semangat dan salam sukses.